koordinasi antara Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia ASI dengan Pak Menteri HAM Notarius Gudai. Kami diwakili ada Pak Taufik, ada Andias, ada saya, ada Mas Iko Muri, dan ada Bendi. Kita menyampaikan bahwa saat ini kita lagi dalam proses untuk revisi Undang-Undang Hak Cipta. Usulan-usulan kita sampaikan. Namun dari usulan-usulan itu, kita kan ada 8 usulan yang sudah kita sampaikan ke Badan Legislasi DPR. Kita ingin bahwa usulan kita ini benar-benar bisa sampai menjadi undang-undang dan benar-benar bisa memberi kekuatan hukum yang pasti untuk perlindungan hak cipta, terutama untuk kami dari asosiasi kan kami ingin menegaskan tentang izin. Jadi izin penggunaan lagu, izin penggunaan karya itu harus dilakukan sebelum penggunaan. Jadi umpamanya sebelum ada konser, sebelum lagu itu dinyanyikan harus izinnya harus sudah ada. Dan ini sebenarnya udah sepakat sih semuanya. Tapi kan kita ingin ini benar-benar smooth gitu loh. Maksudnya ingin benar-benar di dalam undang-undang itu benar-benar jangan sampai karena kan kita ini orang awam. Kami ini para pencipta lagu ini kan kita ada di luar sistem. Kalau umpamanya kita bisa lihat terus setiap hari kita bisa liatin gimana prosesnya di dalam ya bagus gitu. Tapi karena kita kan di luar, jadi kita mau pengen semua pihak itu mendukung kita, termasuk Pak Menteri HAM tadi. Kalau udah sejauh mana Mas mungkin rencananya? Sejauh mana usulan sudah kita sampaikan. Waktu itu kan kita dijadikan sebagai tim perumus dari ACI juga dijadikan tim perumus dan kami juga sudah menyampaikan dan kita sudah memberikan naskah akademik dan juga DIM. Jadi sebegitu seriusnya kami untuk bisa melakukan perubahan atas Undang-Undang Cipta ini. Karena selama ini kan semua orang berpikir bahwa boleh pakai lagu, boleh menggunakan lagu asal bayar royalti, kan bukan seperti itu, tapi harus izin. Nanti setelah izin nanti akan timbul royalti, itu urusan lain. Mau diberikan royalti atau enggak, tapi yang penting adalah izin dulu. Nah, seperti yang sudah pernah dilakukan oleh Pak SBY dulu dengan keluarga dari Gus Plus. Pak SBY sendiri aja sowan ke keluarganya Gus Plus, ke keluarga Om Yok, sowan, terus meminta izin untuk menggunakan karya-karya untuk konser. Nah itu kan adab yang sebenarnya harus kita perhatikan. Tapi di sini kan mau dihilangkan hal seperti itu, mau dihilangkan untuk tidak perlu izin karena semua orang boleh menyanyikan lagu. Kalau tidak digunakan secara komersial, no problem. Mau dinyanyikan pengamen, mau dinyanyikan di luar, mau dinyanyikan acara-acara arisan segala macam itu no problem. Tapi ketika digunakan secara komersial, digunakan berbayar, tiketnya berbayar dan artis penyanyinya juga dibayar mahal. Kenapa tidak memperhatikan pencipta lagu? Nah ini yang sudah dilakukan oleh Pak SBY itu sudah benar dengan sowan ke keluarganya Mas Riko Muri ini. Nah, sebenarnya 8 usulan yang diajukan ke DPR waktu itu apa aja? Ada 8 usulan ya? Ya. Mas Ari bisa sampai 8 usulan itu poin yang paling penting itu adalah bahwa kita mendorong untuk adanya izin dan insentif sebelum pertunjukan konser. Kita fokusnya ke konser dalam hal revisi undang-undang ini. Terus yang kedua kita ingin ada RMK ya. RMK khusus konsep pertunjukan musik yang mengelola atau menangani persoalan atau tata kelola royalti dalam bidang konser musik. Terus yang 3 dan 4 adalah tentang RMK, tentang teknologi digital, AI dan segala macam. Itu ada di 8 poin itu masuk izin juga ya. Dan yang paling mungkin yang bagian yang penting juga bahwa selama ini kan paradigma bahwa direct license itu adalah bertentangan dengan undang-undang hak cipta. Itu kemarin di